Welcome to our channel. Kita kembali mengulas fakta terkait Gus Dur. Kali ini yang akan kita bincang adalah sejumlah tokoh yang amat dekat dengan Gus Dur atau bahkan bisa dibilang orang-orang yang dipengaruhi oleh Gus Dur. Ya, bisa dibilang murid atau sahabat Gus Dur lah ya. Siapa mereka? Yuk langsung simak ulasan kami. Tapi sebelum lanjut, kami ingatkan kembali untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi kamu untuk mendapatkan video edukatif dari Data Fakta. Mahfud MD. Fakta terkait Mahfud MD sebagai seorang loyalis Gus Dur ini diungkap oleh seorang ulama dan tokoh karismatik Banten, Kiai Haji Muhtadi Dimyati. Ulama yang karib disapa Abuya Muhtadi ini menyebut mantan Ketua Mahkamah Konstitusi atau MK Mahfud MD sebagai murid kesayangan Presiden Kiai Haji Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Yap, hal ini disampaikan Abuya Muhtadi saat dirinya mengundang Mahfud MD hadir dalam pembukaan pengajian Kitab Kuning rutin di Pondok Pesantren Cidahu, Pandeglang, Banten. Saat memperkenalkan Mahfud MD kepada para santri, Abuya Muhtadi mengatakan kalau Mahfud MD merupakan murid kesayangan Gus Dur. Ia berkata begini, "Dulu waktu di MK dan waktu sama Gus Dur, saya sering bareng-bareng dengan Pak Mahfud dan Gus Dur. Kenyataannya Mahfud MD memang merupakan salah satu orang kepercayaan Gus Dur. Ini jelas terlihat ketika Gus Dur menjadi Presiden Republik Indonesia. Kalian tahu kan kalau di masanya Gus Dur kerap kali mengganti menterinya atau merombak kabinetnya? Ya, tapi Mahfud MD tidak pernah ia copot sekalipun. Mahfud hanya digeser dari sebelumnya Menteri Pertahanan menjadi Menteri Hukum dan HAM. Mahfud berkisah komunikasi intens Mahfud MD dan Gus Dur sebenarnya hanya terjadi pada tahun 1983 saja. Setelah itu tidak lagi sampai tahun 1999. Khofifah Indar Parawansa. Di masa kampanyenya kemarin saat masa-masa pemilihan gubernur atau Pilgub Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa beberapa kali menyampaikan kalau yang membuatnya tetap bersemangat maju dalam Pilgub Jatim adalah pesan Gus Dur. Khofifah saat itu membeberkan kalau pesan Gus Dur adalah orang berani hidup ya harus berani berjuang, orang berjuang harus berani berkorban, tiap pengorbanan besar pahalanya. Khofifah menyebut Gus Dur terlalu sering berpesan itu kepada dirinya. Ya, nyatanya Khofifah memang diketahui sangat dekat dengan Presiden Abdurrahman Wahid. Mantan Menteri Sosial era Kabinet Kerja periode pertama Jokowi ini nyatanya juga merupakan menteri saat Gus Dur jadi presiden. Saat itu Khofifah dipilih Gus Dur menjadi Menteri Pemberdayaan Perempuan. Saat itu ia menjabat sejak tahun 1999 sampai tahun 2001. Begitulah, Ketua Muslimat Nahdlatul Ulama ini memang terbilang sebagai generasi pertama Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, partai yang didirikan oleh Gus Dur. Skevo, Khofifah memulai karir politiknya sejak tahun 1992 dan menjadi pemimpin fraksi Partai Persatuan Pembangunan atau P3 di Dewan Perwakilan Rakyat periode 1992 sampai 1997. Saat pemilu 97, ia terpilih kembali, namun ia hengkang ke PKB saat partai ini pertama kali berdiri. Rizal Ramli. Kalian sudah tidak asing lagi kan dengan ekonom senior Indonesia Rizal Ramli? Yap, ahli ekonomi yang sempat dijuluki si Raja Kepret ini pada saat menjadi pembicara dalam acara Catatan Demokrasi Kita di TV One Selasa 30 April 2019. Ia menyebut kalau dirinya bersama Mahfud MD adalah murid sekaligus sahabat dari Presiden keempat Indonesia Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Pengakuan ini disampaikan Rizal Ramli saat berada satu forum bersama Mahfud MD, Fadli Zon, dan Marwarar Sirait. Di acara itu mereka sedang mendiskusikan tema istilah garis keras yang viral ketika Mahfud MD berstatement di salah satu kesempatan wawancara bersama Metro TV. Menanggapi itu, Rizal Ramli menyebut istilah garis keras tak perlu lagi dibahas karena Gus Dur sudah menyelesaikan ini. Nah, ketika itulah pengakuan dirinya bahwa ia merupakan murid sekaligus sahabat Gus Dur terlontar. Kenyataannya Rizal Ramli memang merupakan salah satu menteri kepercayaan Gus Dur. Saat Abdurrahman Wahid memimpin Republik Indonesia, Rizal Ramli dipercayai sebagai Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri pada Agustus 2000 hingga Juni 2001. Setelah itu, Rizal menjadi Menteri Keuangan pada Juni sampai Agustus tahun 2001.
Muhaimin Iskandar. Cak Imin, begitu Muhaimin Iskandar kerap disapa. Kalian sudah tidak asing lagi kan dengan politisi ini? Apalagi di masa Pak Jokowi cari cawapres, ia kerap kali muncul di media menyebut-nyebut dirinya sebagai calon yang paling pantas untuk mendampingi Jokowi. Nah, soal kedekatan dirinya dengan Gus Dur, ini sudah tidak usah ditampik lagi. Soalnya dialah generasi pertama Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB yang didirikan Gus Dur. Kita flashback dulu ya. Muhaimin Iskandar ini dahulunya adalah ketua cabang PMII Yogyakarta pada 1994 sampai 1997. Nah, dari PMII, politisi kelahiran Jombang 24 September 1966 ini ikut bersama Gus Dur mendirikan Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Di tahun 98, Cak Imin bahkan ditunjuk sebagai Sekretaris Jenderal atau Sekjen PKB, sementara Gus Dur merupakan ketuanya. Tapi Cak Imin pernah berkonflik dengan Gus Dur. Saat itu Gus Dur marah karena Cak Imin dianggap bermain sendiri ke istana. Bahkan alot banget ya konflik antara Gus Dur dan Cak Imin ini. Tapi ya nyatanya Cak Imin adalah keponakan Gus Dur. Yahya Khalil Saqaf. Sosok yang satu ini sempat viral saat dirinya datang berkunjung bertemu America Jewish Committee atau AJC di Israel. Ya, inilah Yahya Khalil Saqaf. Kalian tahu tidak, kalau Yahya Khalil Saqaf ini di masa Kiai Haji Abdurrahman Wahid merupakan juru bicara Gus Dur. Bahkan Yahya inilah yang membacakan dekret Presiden Gus Dur yang fenomenal itu. Kalian pasti paham kan kalau untuk menjadikan seseorang sebagai juru bicara, tentu yang dipilih bukanlah orang biasa. Jadi bisa dipahami kalau Yahya Khalil adalah orang dekat Gus Dur. Bahkan Gus Yahya inilah yang bisa memahami fungsi-fungsi humor bagi Gus Dur. Ia sempat membeberkan kalau fungsi humor Gus Dur itu antara lain untuk kritik sosial, kritik kepada penguasa, dan kritik untuk diri sendiri. Fungsi lainnya untuk langkah diplomasi. Dari Yahya jugalah sumber kisah lucu terkait tanggapan Gus Dur saat diminta mundur dari kursi presiden. Gus Yahya mengisahkan begini tanggapan Gus Dur. Saya kok diminta mundur? Wong maju saja harus didorong dan butuh bantuan orang lain. Begitu katanya. Gus Mus. Nama lengkap tokoh yang satu ini adalah Kiai Haji Ahmad Mustafa Bisri. Kayaknya bisa dibilang kalau tidak ada yang lebih karib atau akrab dengan Gus Dur selain Gus Mus. Ya, bagaimana tidak, semasa di Mesir, Gus Mus sudah bersama Gus Dur. Bahkan sebelumnya saat masih di pesantren. Gus Mus lah yang meluruskan kabar yang menyebut kalau Gus Dur tidak lulus dari Universitas Al-Azhar. Gus Mus menjelaskan kalau Gus Dur bukannya tidak lulus, melainkan tidak menyelesaikan studinya di kampus tertua di dunia, Universitas Al-Azhar di Kairo, Mesir ini. Pengasuh Pondok Pesantren Rodotul Tholibin Rembang Ahmad Mustafa Bisri atau Gus Mus ini mengatakan, pada dasarnya saat di Mesir Gus Dur memang tidak berkuliah karena Gus Dur merasa tidak suka setelah ia melihat daftar mata kuliah yang akan dipelajarinya. Menurut Gus Dur, semua mata kuliah itu sudah pernah ia pelajari di bangku pesantren. Begitu penjelasan Gus Mus. Alwi Shihab. Yang satu ini juga merupakan orang yang pernah berkonflik dengan Gus Dur. Ya, tapi tidak bisa disangsikan kalau Alwi Shihab ini merupakan Menteri Luar Negeri di era kepresidenan Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Alwi Shihab juga merupakan mantan ketua Partai Kebangkitan Bangsa yang didirikan oleh Gus Dur. Tapi ya, Alwi Shihab dan Gus Dur juga pernah berkonflik. Saat itu perseteruan antara kubu Alwi Shihab dengan kubu Gus Dur tidak hanya di tingkat DPP PKB, namun sudah merambah ke DPR maupun di daerah-daerah. Tapi mereka akhirnya dinamaikan oleh mantan Wakil Ketua Umum DPP PKB Mahfud MD. Itulah tadi sejumlah tokoh-tokoh yang dekat dan dipengaruhi oleh Gus Dur. Bagaimana pendapat kalian?